Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 24106060024, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat, LCMA, yang bertemakan nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Ya, yang pertama, latar belakang dari nasakh dan mansukh itu, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dalam proses tersebut terdapat perubahan hukum yang disesuaikan dengan kondisi umat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki proses dalam penerapannya dan tidak turun secara langsung dalam bentuk final. Kemudian pengertian dari nasakh dan mansukh. Nasakh adalah dalil atau ayat yang menghapus atau mengganti hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah ayat yang hukumnya telah dihapus sehingga tidak lagi berlaku. Konsep ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam. Kemudian makna nasakh secara bahasa yaitu ada beberapa makna. Yang pertama ada menghapus, atau bahasa Arabnya itu al-izalah, yaitu artinya menghilangkan hukum yang sudah ada. Kemudian membatalkan atau al-ibtal, menjadikan hukum tersebut tidak berlaku lagi. Kemudian yang terakhir ada memindahkan atau an-naql, yang berarti memindahkan hukum dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa nasakh berkaitan dengan perubahan suatu ketentuan. Nah, kemudian adapun makna nasakh secara istilah, yaitu penghapusan suatu hukum syariat dengan dalil syariat lain yang datang kemudian. Artinya hukum yang lama sudah tidak lagi digunakan dan digantikan dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi umat saat itu. Untuk ruang lingkup nasakh, nasakh itu hanya berlaku dalam bidang hukum syariat seperti ibadah dan muamalah. Hal ini karena hukum dapat berubah sesuai kondisi umat. Sedangkan akidah tidak dapat diubah atau berubah karena berkaitan dengan keimanan. Kemudian adapun kisah dalam Al-Quran tidak bisa berubah karena kisah-kisah tersebut itu merupakan fakta sejarah yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir, prinsip ibadah itu bersifat tetap dan tidak mengalami penghapusan. Nah, kemudian adapun hikmah nasakh itu. Nah, ada nasakh memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, penyempurnaan syariat. Hukum diturunkan secara bertahap hingga sempurna. Kemudian dapat memberikan kemudahan bagi umat muslim. Hukum yang berat dapat diringankan. Kemudian menyesuaikan kondisi umat. Hukum dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat itu. Kemudian ujian keimanan, menguji ketaatan manusia terhadap perintah Allah. Nah, adapun perbedaan pendapat ulama terkait nasakh itu. Nah, yang pertama ada ulama yang menolak nasakh. Jadi mereka menganggap tidak ada perubahan hukum yang terjadi dari syariat-syariat Islam. Kemudian berlebihan dalam nasakh. Mereka menganggap banyak ayat yang bisa dihapus. Kemudian pendapat moderat atau jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama menerima adanya nasakh dengan batasan tertentu. Nah, pendapat yang paling kuat atau banyak diadopsi oleh umat muslim itu adalah pendapat dari jumhur ulama. Nah, kemudian adapun jumlah ayat yang dinasahkan, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat mansukh. Sebagian menyebut jumlahnya banyak, lebih dari 200 ayat. Adapun yang sebagian menyebut lebih sedikit, sekitar 20 ayat. Bahkan ada yang hanya menyebut beberapa ayat saja. Nah, kemudian ada cara mengetahui ayat nasakh. Nah, nasakh itu dapat diketahui melalui penjelasan Rasulullah. Nabi menjelaskan langsung bahwa ayat tersebut itu dihapus. Kemudian perbuatan Rasulullah, tindakan Nabi menunjukkan adanya perubahan hukum syariat, hukum Islam gitu. Kemudian ijtihad ulama
yaitu analisis berdasarkan dalil dan riwayat. Nah, selanjutnya pembagian nasakh. Nasakh itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hukum dihapus tetapi ayat tetap ada. Teks masih bisa dibaca atau masih ada di Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Kemudian ayat dihapus, hukum tetap ada. Teks dalam Qurannya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, keduanya dihapus, baik ayat maupun hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Adapun contoh nasakh, yang pertama itu ada contoh ibadah sholat malam atau tahajud. Awalnya wajib karena sering dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian ibadah tahajud tersebut menjadi sunnah karena terlalu memberatkan umat muslim pada saat itu. Nah, yang kedua itu hukum rajam. Tidak ada ayat yang menjelaskan hukum rajam ini, tetapi hukumnya itu tetap berlaku karena sudah sering dikerjakan pada zaman Nabi. Nah, kemudian terakhir ada ayat sesuai, ayat dan hukumnya dihapus dan digantikan dengan ketentuan baru. Nah, adapun karakteristik nasakh, nasakh itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terjadi secara bertahap dalam proses turunnya wahyu, mengarah pada penyempurnaan hukum, kemudian berdasarkan wahyu bukan pendapat manusia, dan yang terakhir merupakan hak prerogatif dari Allah. Nah, kemudian kesimpulannya, nasakh dan mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran yang menunjukkan adanya proses dalam penerapan hukum Islam. Konsep ini mencerminkan kesempurnaan syariat yang diturunkan secara bertahap, memberikan kemudahan dan mengandung hikmah bagi umat manusia. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.